kalau untuk masuk dalam investasi ilegal, tapi ini bukan saran. Iya. Jadi harus cepat masuk dan cepat keluar. Oke. Jadi bukan terjebak. Nah, masalahnya kebanyakannya kenapa jadi korban itu kadang terlarut. Halo, ketemu kembali dalam podcast Radar Banjarmasin paling paham soal Banua. Dalam podcast kita, biasanya kita sering berbincang tentang politik, tentang sosial, dan lain sebagainya. Sangat jarang kita bicara tentang ekonomi. Nah, kali ini saya ingin bicara tentang masalah ekonomi. Lebih khusus saya ingin bicara tentang banyak sekali kejadian-kejadian korban-korban yang kena tipu dalam investasi bodong. Sudah hadir bersama saya di sini teman saya waktu masih kecil. Iya, siap. Ya. Dia adalah branch manager PT BNI Sekuritas Banjarmasin. Ini sohib saya benar ini. Namanya Yuniar Fariza Darmawan. Apa kabar, bro? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya. Makin ganteng aja ya. Masya Allah, tabarakallah. Situ juga ganteng. Oke. Kita mau nanya nih dengan Siap. Saya panggil bro aja dah karena emang kita sohiban banget dari kecil ya. Jadi nggak perlu formal-formal. Siap. Gimana nih, bro? Kan banyak peristiwa terjadi ya. Masyarakat kita itu begitu mudah tergiur dengan iming-iming mendapatkan keuntungan dengan cara mudah dan cepat. Lalu kemudian psikologis masyarakat yang ingin mendapatkan keuntungan itu dimanfaatkan oleh orang-orang, oknum-oknum yang bisa membaca situasi dan memunculkan modus-modus beragam investasi yang bodong. Misal, ikut tanam saham di sini bisa mendapatkan ini. Dengan nilai keuntungan yang sebenarnya itu di luar dari logika gitu. Yang dulu yang kita kenal peristiwanya kan ada voucher ya, investasi voucher. Voucher. Tapi lama tuh voucher. Iya, betul. Nah, ini gimana nih? Ini gimana dan ada apa dalam masyarakat kita dan berapa kali peristiwa itu terjadi? Mestinya udah ada pelajaran, tapi kok sering ya masyarakat bisa menjadi korban penipuan investasi-investasi yang tidak jelas ini? Gimana menurut pandangan, bro? Oke. Jadi fenomena yang ada di masyarakat ini sebenarnya itu juga terjadi di belahan dunia. Mungkin negara maju. Katakanlah kita negara berkembang. Jadi negara maju pun asal kejadian itu pertama kali ya mungkin orang lebih kenal dengan orang istilahnya skema Ponzi. Oke. Nah, Charles Ponzi itu sendiri terjadinya juga di negara maju. Iya. Nah, jadi kenapa sih fenomena investasi ilegal itu subur mungkin terutama di negara berkembang? Ya mungkin pertama ya literasi keuangan kita masih lemah. Iya. Jadi edukasi di masyarakat seperti apa? Yang kedua peran. Ini mohon maaf nih. Peran ya istilahnya itu penegak yang sekarang alhamdulillah sudah ada Satgas Waspada Investasi. Nah, itu sudah ada pembentukan, sekarang sudah ada pengawasan ya kerja tim lah. Nah, yang ketiga kontrol sosial di masyarakat. Jadi kalau kita flashback sedikit investasi ilegal atau mungkin katakanlah penipuan, bahasanya seperti itu. Itu pelakunya biasanya nih fenomena yang ada di masyarakat yang dekat dengan dilihat mudah di depan mata kita. Itu para pelakunya sebenarnya kelompok atau geng itu juga sebenarnya. Yang kedua, pemicunya bisa jadi salah satunya korban yang ya ibarat kata tuh sakit hati atau balas dendam. Jadi memang ini aneh fenomena ini karena fenomena ini seperti jadi bisa jadi korban, jadi pelaku dan kemudian terinspirasi. Terinspirasi. Jadi mereka hanya punya pikiran, bahasa sederhananya kalau bahasa Banjar ke kita misalnya asal laju buka aja Yun. Maksudnya jadi gini, skema piramida atau skema Ponzi yang tercipta itu sebenarnya piramida itu kan bentuk susunannya kan kerucut ke atas. Jadi piramida itu akan rubuh atau rontok atau mungkin hancur kalau misalnya susunan terbawah yang paling banyaknya ini berkurang atau hancur. Pondasi. Nah, jadi secara teori memang benar kalau untuk masuk dalam investasi ilegal, tapi ini bukan saran. Jadi harus cepat masuk dan cepat keluar. Jadi bukan terjebak. Nah, masalahnya kebanyakannya
kenapa jadi korban? Itu kadang terlarut. Jadi sudah merasa udah dapat, iya, nanam lagi, invest lagi. Iya. Oke. Boleh kita sedikit kupas karena ini kaitannya investasi ilegal, berarti otomatis kan kita bicara investasi. Iya, oke. Nah ini mungkin sedikit kita mencoba dalam sesi ini sharing session ini kita ikhtiar untuk memberikan pencerahan. Apa sih investasi itu? Investasi ya, orang bilang investasi itu istilah mudahnya kita menanam dana untuk tujuan di masa yang akan datang. Nah, itu. Tapi biasanya orang berpikir investasi itu adalah menanamkan modal dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang cepat. Dan ini yang terjadi di Indonesia. Kita tahu yang terbaru ini kan, wow murah banget. Siapa itu namanya? Indra Kents. Oke. Terus ada lagi yang terbaru pemain-pemain seperti itu yang memiliki mempengaruhi dengan influencer yang menunjukkan bagaimana kekayaan mereka gitu ya, seperti flexing gitu ya, dan menunjukkan bahwa mereka itu memiliki kekayaan. Ya seperti itu. Nah, tadi di masyarakat disebutkan ini sebenarnya bukan persoalan di negara mana, karena semua negara juga melakukan itu. Artinya kan kembali ke naluriah manusia yang sepertinya tuh tidak pernah puas. Tapi Indonesia ini terlambat guys sebenarnya. Ketika ribut-ributnya itu muncul bukan karena kesadaran tim penegak hukum dalam hal ini negara melalui instrumennya, tetapi selalu menjadi tensi ketika sudah ribut di masyarakat. Yang jadi persoalan masyarakatnya yang perlu kita edukasi dengan memberikan pemahaman tadi literasi keuangan, atau memang banyaknya kasus-kasus ini karena negara sendiri tidak hadir ketika melalui instrumennya itu bisa memberikan kepastian hukum, kejelasan aturan terkait dengan investasi ini sendiri itu. Karena akhirnya kan banyak dimanfaatkan orang dengan berbagai macam modus seperti itu. Iya, jadi ya itu betul. Salah satunya itu penegakan hukum ya, tapi itu bukan ranah saya ya. Karena itu kan yang dijerat juga undang-undang ITE kan, investasi elektronik, bukan undang-undang pasar modal juga bukan, undang-undang pasar keuangan juga bukan. Nah, itu bukan ranah saya. Sedikit flashback sebentar. Investasi tadi kan tujuan yang kita balik sedikit untuk jangka panjang. Betul. Ya kan, jangka panjang. Nah, karakteristik investasi itu sendiri memang satu, ada tujuan. Yang kedua, jangka waktunya. Yang ketiga, profil resikonya. Itu karakteristik investasi sebenarnya 3 itu aja sebenarnya. Jadi kenapa orang itu sifatnya ingin instan, fitrahnya? Karena dia ingin mendapatkan kekayaan atau keuntungan dalam waktu yang singkat. Dan banyak. Dan itu bisa kita kategorikan adalah investasi bodong. Kenapa investasi? Tidak mungkin investasi itu bisa didapatkan dalam waktu cepat? Bisa aja. Selama satu, investasi itu memiliki underlying. Maksudnya underlying itu istilahnya bisa dibilang jaminan, atau paling enggak mendekatinya istilahnya adalah nilai dasar. Jadi katakanlah kalau saya mau berinvestasi membeli pulpen, jadi memang ada nilainya. Nah sekarang yang kalau katakanlah instrumen, ini kan kita tadi pembilahannya ada investasi di paper asset, yang dicontohkan tadi misalnya yang cryptocurrency, ada di sektor real. Bisa jadi investasi di sektor real pun terjadi, misalnya katakanlah yang terakhir nih tanaman porang . Oh iya, betul. Itu ada orang menawarkan lahan sekian. Itu benar. Memang porang itu sendiri memang investasi real. Jadi investasi real tapi tanpa ada pengukuran resiko yang terukur. Jadi untuk mendapatkan investor atau katakanlah korban, jadi dia akan mempresentasikan keuntungan yang wah gitu lah, yang mengiming-imingi. Itu investasi ilegal itu. Cirinya tuh selain tadi tanpa underlying, yang kedua adalah iming-iming keuntungan. Yang ketiga, salah satu karakternya adalah dia memberikan jaminan fixed income. Apa istilahnya lah fixed income? Pendapatan tetap, atau misalnya dapat keuntungan 20% setiap bulan gitu. Seperti itu. Return tidak fluktuatif returnnya ya. Sedangkan basically itu yang dijadikan bisnis itu adalah perdagangan. Jadi misalnya dagang pulpen, kan tidak ada fixed returnnya. Bisa naik margin 10%, kalau lagi sepi mungkin bisa turun 5%. Jadi yang bisa dijadikan instrumen fixed return itu hanya di instrumen pasar uang, obligasi, atau reksadana. Seperti itu.
Karena negara, obligasi retail contohnya yang diterbitkan oleh negara itu juga dalam fixed returnnya hanya bisa memberikan return 8% aja per tahun. Deposito mungkin 6 sampai 7. Apalagi sekarang suku bunga acuan kan rendah. Jadi mustahil kalau ada bisnis yang di situ ada nilai perdagangan dikunci keuntungannya sebesar misalnya 20% per bulan. Sebenarnya kan pemahaman ini sudah diketahui oleh masyarakat ya, bahwa rasanya nggak mungkin ketika investasi dengan modal 1 juta dijamin bulan pertama akan dapat keuntungan 20%. Bulan ketiga juga fix sampai 3 bulan baru turun-turun. Artinya masyarakat sebenarnya tahu risiko-risiko itu. Ya, pertanyaannya dalam pandangan Anda ini ya Bro Rijal, kok masyarakat itu mudah sekali ya tertipu dan mau ditipu terus gitu. Dan banyak nih yang sudah berbagai macam modus dan sebagainya. Apakah ini memang mencerminkan bahwa masyarakat, manusia secara umum ya, mau tidak peduli tadi negara maju, negara berkembang, tapi kalau masyarakat mungkin secara khusus di Indonesia atau di Banjarmasin, Kalimantan Selatan mungkin, itu memang tipologi orang-orang yang suka mencari keuntungan dengan cara yang instan, atau memang masyarakat kita ini tipe orang yang berpikirnya sempit gitu ya, karena segala sesuatu yang terkait dengan uang itu cepat dan mudah, atau persoalannya memang mereka yang menipu aja lebih pintar sih, bisa memainkan psikologi publik, melihat bahwa kondisi ekonomi yang sulit memaksa membuat orang mudah tergiur itu. Kira-kira gimana bro? Jadi yang ketiga itu mungkin saya nggak berani juga bilang kalau misalnya masyarakat. Berarti kan dalam tanda petik ya ada orang pintar yang membodohin gitu. Iya, orang pintar yang membodohin. Orang kita kan terkenal orangnya jujur, istilahnya terbuka, dan rekrutmen dalam investasi bodong ini, Mas Toto, itu kebanyakan bukan dari orang jauh, tapi orang dekat. Orang dekat sekitar ya. Dari keluarga, dari teman, dari sahabat, tetangga. Dia nawarin, dia memberikan contoh real yang konkret, dia dapat sekian. Jadi yang ketiga itu menurut saya, jadi ada orang yang istilahnya mencoba memanfaatkan situasi. Contohnya apalagi sekarang saat ini nih. COVID ini kan dulu waktu zaman 2020, 2021 itu kan banyak yang WFH kalau untuk yang pekerja, terus ada pengurangan tenaga kerja, jadi produksi dan perdagangan, perputaran ekonomi juga melambat. Nah, jadi banyak dimanfaatkan orang secara psikologis market itu memudahkan untuk memberikan iming-iming. Dan terus terang di pasar modal sendiri itu terjadi kenaikan 2 kali lipat untuk perdagangan pasar modal itu sendiri. Jadi di paper asset itu mengalami peningkatan yang cukup masif sebenarnya. Apalagi di kita ya, misalnya ambil contoh misalnya BNI Sekuritas. Itu mengalami pertumbuhan yang 2-3 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi hal itu memang didukung oleh situasi. Karena produksi dan perdagangan dan jasa itu mengalami perlambatan, jadi larinya itu sektor realnya berkurang ya. Paper aset karena investasinya waktu itu juga orang banyak mendapatkan untung di dunia paper aset karena harganya sudah terkoreksi dalam. Nah, ini mungkin terlalu teknis ya, bagi saya yang tidak paham tentang dunia sekuritas. Tapi saya ingin mencoba menangkap gini, dari apa yang dijelaskan, sepertinya masyarakat kita sudah mulai sadar bahwa ternyata ada instrumen-instrumen investasi-investasi yang secara legal, secara regulatif sudah diawasi, dikontrol dan sudah memiliki aturan-aturan yang jelas. Terbukti tadi kan sudah ada peningkatannya. Satu sisi, dan mungkin mereka juga memang sudah memiliki literasi yang cukup sehingga investasinya bagus gitu ya. Artinya ini sebenarnya satu sisi kabar menggembirakan. Tapi satu sisi juga banyak masyarakat tradisional dengan konsep dan pola investasi tradisional pula ketika misalnya diajak arisan. Diajak investasi misalnya, kemudian bentuk-bentuk lain seperti itu. Ini kan sebenarnya kalau dikumpulkan sebuah modal yang besar juga ya, ketika itu dijadikan sebuah suntikan modal untuk dimanfaatkan. Mungkin bagi BNI sendiri bisa dijadikan sebagai pasar gitu ya. Pertanyaan saya ini adalah gini, masyarakat kita, sekali lagi kembali ke masyarakat terkait dengan itu. Apakah masyarakat ini pemahaman dan kesadarannya dengan investasi itu karena mereka tidak mau repot dan ribet? Mendengar kata sekuritas, mendengar kata paper asset, mendengar kata
cryptocurrency, mendengar kata obligasi dan segala macam, mereka membayangkan sesuatu yang rumit, sesuatu yang regulated, sesuatu yang membuat mereka itu, oh ini bukan bukan wilayahku, bukan anakku. Lebih mudah, ayo dong arisan kita 100.000 bandarnya dapat segini, lebih mudah praktis. Nah ini gimana nih Bro Riza melihatnya? Betul, jadi kita menyadari juga kenapa jadi ini mudah terjadi investasi ilegal. Karena tadi kan literasi, yang kedua memang minat untuk belajar itu, mohon maaf, bisa dibilang masih agak lemah. Jadi memang di dunia paper aset itu Mas, itu memang agak berat karena kita mempelajari berbagai komponen. Kita mempelajari ekonomi makronya. Misalnya nih contohnya katakanlah inflasi sekarang berapa nih? Nah, ibu-ibu katakanlah, tapi alhamdulillah ini sudah ada perkembangan. Ibu-ibu sekarang kalau misalnya ini kebetulan klien-klien kita ya, bisa jadi ibu rumah tangga, tapi cara pandang dia dalam mengedukasi anaknya, dia ngajarin anaknya inflasi itu sudah karena mereka berkutat terhadap itu, karena data-data seperti itu berseliweran sekarang karena di grup-grup kita. Betul. Jadi agak ribet sedikit lagi, apalagi kalau sudah mengupas laporan keuangan, ekonomi mikro. Jadi sebenarnya perlu ikhtiar yang berat untuk bisa mendapatkan return itu sebenarnya. Jadi dan itu pun tidak memberikan jaminan bahwa belajar itu akan memberikan keuntungan, belum tentu. Saya melihat sekarang banyak aplikasi platform di media sosial yang memberikan informasi, pengetahuan, cara bermain di pasar saham, cara bermain di obligasi dan lain sebagainya. Pemahaman-pemahaman ini kan sebenarnya banyak didapat. Tapi masyarakat masih lebih suka dan lebih senang memilih dengan cara tradisional tadi. Yang akhirnya kan saya menjadi korban. Seperti itu. Lalu kemudian yang menjadi PR, saya tidak mencoba untuk mencari orang yang bisa dikambing hitamkan atau disalahkan dalam situasi masyarakat yang sering jadi korban. Yang paling penting nih siapa dan apa kira-kira yang dilakukan. Misalnya siapa yang bertanggung jawab, siapa yang mengambil peran untuk memberikan edukasi dan literasi. Apakah masyarakat sendiri juga harus mengambil peran untuk belajar. Yang kedua, apa yang harus dilakukan. Walaupun sebenarnya itu sudah mulai dilakukan, pemerintah sudah melakukan tindakan-tindakan nyata, ya kan, dengan membereskan yang bodong-bodong. OJK juga sudah melakukan gerakan-gerakan nyata dengan membuat regulasi dan list yang seperti itu. Tapi masyarakat juga tidak juga terlihat mulai sedikit mengalami pemahaman edukasi literasi yang baik. Kira-kira gimana? Boleh saya tanya nih, kita diskusi ya Mas. Anak Mas Toto SMP, SMA. Nah, anak Mas Toto ada pelajaran investasi nggak? Nggak tahu kalau di IPA. Sebenarnya nggak ada. Kalau mata pelajarannya nggak ada. Gitu. Jadi gini, IPA itu kan penjurusan. Kan minimal kalau misalnya ada kelas 1 kan tanpa ada penjurusan. Ya kan dulu kan. Kalau dulu kan kayaknya belajarnya ekonomi makro kayaknya. Nah, jadi gini. Kalau di kampus untuk jenjang yang lebih tinggi lah mungkin dari SMA, itu kan sudah ada banyak tuh. Ada kelompok studi pasar modal, ada pojok bursa ya kan. Jadi setiap kampus itu memberikan mungkin ruang untuk instrumen-instrumen investasi yang legal yang dilindungi memiliki legalitas yang ada di negara kita. Nah, mungkin itu salah satu perannya, jadi edukasinya. Jadi itu mulai dari masyarakat, kontrol sosialnya. Sebenarnya Mas Toto, kita nggak bisa juga berpangku tangan misalnya katakanlah di penegakan hukum, kan itu kan sudah kejadian. Betul. Sebenarnya bisa aja dimulai dari kontrol sosial di masyarakat. Jadi kalau misalnya mendengar, itu ada investasi ribut-ribut tuh, nah bisa aja melakukan cross check, mengedukasi tetangganya. Itu legalitasnya ada atau enggak? Itu misalnya kalau mungkin bahasa underlying itu terlalu rumit, bahasa sederhananya aja, itu yang diinvestasikan instrumennya atau produknya apa? Jadi kalau misalnya katakanlah pulpen, mungkin margin atau keuntungan terukur itu 20% aja. Nggak mungkin misalnya 100%. Misalnya beli ini tuh 100% dapat untung. Jadi kontrol sosial di masyarakat itu juga penting. Jadi sedini mungkin kan bisa aja sebenarnya masyarakat itu memberikan laporan, Mas. Kadang peran kepedulian di masyarakat itu juga. Karena apa? Karena sebenarnya investasi atau investasi bodong yang dalam hal ini yang kita bahas ini sedikit banyak juga akan mempengaruhi roda ekonomi. Iya, pasti. Kita mungkin kalau rentetan terhadap kerugian-kerugian itu
itu tidak akan memberikan dampak yang positif di masyarakat sebenarnya. Katakanlah misalnya sekian ratus miliar, sekian triliunnya nih yang saya dengar yang di Kalimantan Selatan aja ya, nilai nominalnya lumayan besar. Andai kata itu digerakkan di roda di sektor real, iya itu otomatis ekonomi kita juga sedikit banyak akan berimbas. Iya, menaik ininya. Apalagi kan mulai dari potensi UMKM. Kan sebenarnya banyak jalan untuk bisa memompa perekonomian ini. Misalnya contoh nih yang lagi ngetren peer to peer lending. Maksudnya sederhananya membiayai, jadi nggak mesti harus dari bank lagi. Ya kan, dari orang yang ada komunitas disediakan, ada izinnya dari OJK. Jadi sedikit banyak UMKM yang legalitasnya terseok-seok atau sulit itu bisa diakses oleh peer to peer misalnya. Jadi otomatis aset atau sumber daya di masyarakat itu pun nggak menguap, mengalami kerugian. Artinya dengan kata lain semua orang udah bisa menjadi investor ya. Dengan cara dia membantu pelaku UMKM yang mungkin memiliki potensi. Lebih enak dan lebih mudah dengan model kepercayaan, ya kan, dengan sistem bagi hasil, kesepakatan akadnya jelas gitu ya. Ya tapi kali kembali persoalan, saya mau mengambil contoh dulu ketika bunga, macam-macam bunga lah, orang rame. Yang awalnya itu cuman keladi di pinggir jalan, tidak ada nilainya. Saya barusan tadi pagi sambil jalan ke kantor mendengar teori naratif sambil dengar Spotify tentang bagaimana sebuah isu itu lalu kemudian dimunculkan, di drive oleh orang yang memiliki pengaruh dan menjadi isu publik, itu bisa meningkatkan nilai sebuah komunitas yang sebenarnya itu nggak punya nilai. Contoh tadi adalah bunga. Ketika 1-2 orang lalu berkelompok membeli, lalu kemudian masyarakat yang sebenarnya tidak peduli ikutan terlibat, lalu melakukan beli rame-rame menjual. Pada suatu titik yang sebenarnya nggak ada nilai tadi, lalu tiba-tiba blok jatuh. Contoh yang sekarang terjadi adalah tadi investasi bunga porang ya, atau tanaman porang tadi ya. Ketika asetnya sendiri mulai jatuh, pada akhirnya yang merugi banyak orang yang nggak tahu apa-apa gitu. Artinya mereka ini mungkin punya kemampuan untuk investasi. Kenapa nggak didorong ke situ? Jadi ini kita balik ya. Itu memang dalam pola atau apa istilahnya skema investasi bodong atau terjadi pump and dump gitu istilahnya, terpompa dengan nilai yang kosong. Ya misalnya mulai dari bunga tulip itu di Belanda kejadiannya, jadi terjadi fluktuasi terus jatuh. Atau mohon maaf nih kalau misalnya Mas Tato ada siapa kan yang investasi bukan investasi, tadinya niatnya mungkin investasi, katakanlah seperti ini, batu akik ya kan. Iya betul. Jadi orang banyak membeli. Dulu kembang keladi-keladian itu. Kembang keladi. Jadi itu tadi kembali kalau istilah yang ilmiahnya underlying. Jadi kalau nilai fundamental, maksudnya nilai fundamental itu apa ya? Nilai yang memang harga secara benda kebendaan itu real yang diterima oleh masyarakat pada umumnya. Jadi kalau kita mengerti nilai fundamental, mungkin ini agak teknis Mas Toto, karena kan kita bicaranya kalau untuk perusahaan itu laporan keuangan. Tapi kalau kita bicara barang dan jasa, itu harga wajar yang diterima oleh masyarakat. Jadi katakanlah kalau batu akik itu nilainya bisa diterima masyarakat itu cuman batas maksimalnya 1 juta. Kalau terjadi pump and dump misalnya, dipompa, tergoreng lah bahasanya, karena ya berbagai macam, mulai dari endorser, artis, karena influencer juga. Artis memberikan ini kenang-kenangan, ini tokoh misalnya kan, akhirnya rame orang memborong kan, jadi harga itu terkoreksi di luar kewajaran. Nah, disitulah kita secara, mungkin saya juga termasuk masyarakat awam, hanya mengembalikan ke nilai dasarnya. Nilai dasarnya itu kalau di luar dari kewajaran, ya sudah harus siap. Resiko selalu berbanding lurus dengan yang namanya return. Karena kalau semakin tinggi risikonya, returnnya juga menyimpan yang tinggi. Seperti gambling ya sebenarnya ya. Iya, bisa dibilang gambling tapi spekulasi. Ada analisa, ada fondasi analisis yang bisa dijadikan dasar untuk menilai resikonya diperkecil, analisisnya dilihat bagaimana peluang yang paling besar untuk bisa dapat untung. Jadi ketika melakukan pilihan investasi kan kita setidaknya meminimalisir. Prinsip ekonomi kan gitu. Kapitalis kan itu, mendapat keuntungan besar dengan risiko yang kecil. Tetapi, nah ini lagi persoalan. Bicara soal investasi, ada banyak. Sebentar Mas, boleh saya potong ya?
biar kita teruskan dikit aja. Dikit aja. Saya mau menyampaikan terkait karena resiko kan. Tadi kan satu, investasi itu karakteristiknya itu adalah tujuan, jangka waktu, sama profil resiko. Nah, profil resiko betul. Jadi kalau misalnya Mas Toto nih, katakanlah Mas Toto kayak saya kan juga mungkin sudah orang yang berumur, sudah punya anak ya kan. Resiko yang bisa ini mungkin profil resiko itu mudahnya pemilahannya ada 3 aja. Agresif, moderat, konservatif. Nah, katakanlah kayak kita nih. Kita ini mungkin kalau bahasa milenial itu generasi sandwich. Kita punya adik di bawah, kita punya orang tua di atas. Nah, ya kan? Kita membiayai di atas, membiayai di bawah. Itu generasi yang terjepit. Nah, itu mungkin kalau saya, ini memang profil resiko itu ada tolak ukur yang umum. Tapi kalau itu kan tinggal kita yang menakarnya. Nah, itu bisa kita kategorikan misalnya kayak saya itu bisa dibilang moderat. Tapi kalau misalnya yang katakanlah misalnya yang anak milenial masih muda, nah itu bisa aja profil resikonya yang dipilih adalah agresif. Jadi instrumen apa yang akan dipilih dalam investasi itu selalu berbanding lurus. Nah, kalau anak muda mau berinvestasi katakanlah porang, memang secara bisnis real dia benar. Secara real memang benar. Cuman mungkin bisa jadi kontur tanahnya nggak cocok, tingkat keasaman apa segala macam. Ya mungkin dia tinggal belajar apa investasi yang layak untuk tanah itu, atau mungkin porang itu dibawa ke tanah yang mana. Kalau mau memang betul menjalankan seperti itu. Resikonya pun sangat tinggi. Ibarat kata tuh agresif. Nah, selama dia mampu menerima resiko agresif, ya selama itu juga returnnya juga akan tinggi, Mas. Nah, itu terkait resiko. Nah, silakan balik lagi. Jadi memang sekali lagi investasi ini sebuah permainan, ya boleh dibilang kayak gitu. Artinya kecerdikan kita dituntut untuk bisa melihat bagaimana ending permainan, bagaimana alur permainan. Kita bisa membaca dengan instrumen yang muncul, misalnya ibarat main bola. Ini kalau pemainnya secara fisik ini besar-besar, maka kita harus menandingkan dengan pemain juga secara postur mungkin tidak perlu besar tapi lincah misalnya. Sehingga kita bisa mengambil sebuah analisis akan seperti ini, akan seperti itu. Contoh yang tadi itu. Nah, bicara soal investasi, begitu banyak modus, begitu banyak ragam di masyarakat yang terjadi. Kira-kira nih, kalau kita melihat flashback kemarin, 5, 10 atau 15 bahkan 20 tahun yang lalu, ini kan selalu modus barunya muncul dari multi level marketing, walaupun skema Ponzi-nya tetap melekat dengan model yang berbeda, situasi yang berbeda dan segala macam. Nah, masyarakat ini bisa nggak sih sebenarnya didorong ketika mereka diberikan satu pilihan-pilihan instrumen investasi yang simple, mudah diterima secara cara pikir tradisional, tidak merugikan, tetapi juga bisa menguntungkan para pihak. Contoh tadi peer-to-peer tadi tentang aku punya modal nih, aku pengen membantu, niatnya membantu ya. Betul. Tapi bagaimana niat membantu ini secara ekonomi juga menguntungkan. Misalnya ada bibi jamu, ada ibu tukang sayur, kasih modal 1 juta, 1 juta, 1 juta. Pengembalian returnnya misalnya kesepakatan ya dengan sistem syariah gitu. Bisa nggak sih sebenarnya orang-orang yang seperti itu yang punya kemampuan finansial dengan niat membantu sebagai bentuk ibadah dengan kelompok masyarakat yang pengen dibantu, apakah ini harus diatur juga melalui regulasi oleh negara? Apakah misalnya disiapkan undang-undangnya misalnya? Ini kacamata pelakunya ya, Bro Rija ya. Atau biarkan aja masyarakat dengan kesepakatan dengan cara mereka sendiri, sistem dan mekanisme sendiri mereka seperti itu, agar saling bisa menguntungkan para pihak ini. Yang satu merasa dapat pahala karena dia membantu, masyarakat yang perlu bantuan merasa dia diringankan tanpa harus ada regulasi. Gimana Bro Rija yang memandang? Bagaimanapun mungkin negara harus hadir, Mas Toto. Regulasi itu tetap mungkin harus ada. Jadi ini yang mungkin yang Mas Toto sampaikan tadi itu salah satunya, misalnya nih yang lagi ngetren juga selain peer to peer kan crowdfunding. Jadi pengumpulan dana itu filosofinya mungkin sama. Kita kayak patungan mau bangun masjid. Patungan mau bangun masjid nih, investasi akhirat. Tapi kalau misalnya di perdagangan di perputaran ekonomi, crowdfunding ini cukup sangat membantu sebenarnya, karena jalan dan pola gerakannya
itu tidak terlalu bertele-tele seperti di perbankan. Betul. Jadi kalau misalnya perbankan itu harus ada legalitasnya, ya minimal analisa 5C-nya. Saya kebetulan di analis kredit dulu 6 tahun. Jadi saya merasakan untuk akses perbankan itu nggak semua UKM, apalagi saya kredit yang agak besar, tidak mudah memang diterobos oleh apalagi UKM yang masih baru, malah belum teruji, malah seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaan Mas Toto tadi, negara ya harusnya ada regulasi. Itu tujuannya adalah untuk menjaga dalam koridor yang memang supaya tidak mengalami kerugian di masa yang akan datang. Jadi kalau misalnya mempersingkat birokrasi itu mungkin mempersingkat selama pemerintah itu sendiri atau regulator itu sendiri bisa istilahnya jiwa perasaan empatinya nalurinya itu membantu cukup bisa meresapi lah kendala di masyarakat. Iya, kendala-kendala UKM itu seperti apa ya, itu memang seperti itu. Ini agak melebar ya Mas ya. Karena nih investasi kan nggak akan jauh satu paket dengan yang namanya istilahnya bisnis. Investasi, bisnis dan risiko itu satu paket, satu kesatuan. Kalau kita bicara investasi ya kita bicara bisnis. Saya ingat sebelumnya pernah ngundang dari ACT, Aksi Cepat Tanggap, sebuah lembaga swadaya sosial yang melakukan pengumpulan dana masyarakat untuk saling sharing, diniatkan sebagai bentuk ibadah, saling membantu sesama, meringankan sesama, dan itu begitu banyak teks-teks dalam ayat-ayat suci yang menyampaikan itu. Nah, didorong semangat untuk membantu, didorong untuk semangat saling berbagi. Lalu pengumpulan funding ini ternyata begitu besar potensinya. Dan ACT mengatakan mereka mendapatkan dana yang dikumpulkan dan itu akan dimodalkan untuk membuat peternakan sapi. Kalau tidak salah katanya tuh di Kabupaten Banjar dengan jumlah sekitar 40 ekor, tapi akan dikembangkan. Bayangkan kalau itu memang berjalan, asetnya akan terus bertambah, peternakannya makin berkembang, dan bisa mensuplai kebutuhan daging untuk Kalimantan Selatan, mungkin regional Kalimantan. Bahkan kalau memang IKN akan terwujud bisa menjadi penopang kebutuhan swasembada daging. Itu contoh bagi saya ketika sekelompok masyarakat yang kemudian ada ACT ketemu. Nah, saya bayangkan dengan model dengan asumsi ini sebagai sebuah semangat berbagi, lalu kemudian digunakan dengan model investasi, tetapi ada nilai manfaat yang bisa saling didapatkan. Kira-kira kalau dunia perbankan atau korporasi-korporasi dalam sektor keuangan makro ini bisa menangkap nggak seperti itu atau bermain di ranah itu? Sebenarnya itu kembali kepada kebijakan ya Mas. Ya, kalau kita bicara korporasi ya mungkin apalagi birokrasi itu kadang sederhananya saya bisa ucapkan agak ribet. Iya. Jadi birokrasi udah. Iya. Jadi kalau misalnya yang terjadi saat ini yang lagi karena di zaman digital, jadi justru yang digawangi oleh anak-anak muda itu yang lebih cepat akselerasinya. Itu kayak kita bisa apa segala macam itu sebenarnya sama dengan aksi cepat tanggapnya. Jadi kalau misalnya yang tradisional, ini mohon maaf ya, ini bukan menyinggung, tradisional misalnya kayak Basnas, ini bisa contoh yang itu. Kalau misalnya itu diberdayakan, itu pun sama Mas. Iya, Basnas betul. Tapi didigitalisasikan, maksudnya yang diarahkan atau digawangi yang arah modern. Bahasa paling mudahnya. Jadi didigitalkan, jadi bagaimana itu bisa diakselerasi. Bahkan yang lebih cepat ini akselerasinya adalah generasi milenial sebenarnya. Nyumbangnya cuma pakai barcode. Betul. Gitu. Jadi keren ya kan. Yang kedua investasinya itu jelas. Kalau misalnya kata Mas Toto sapi itu kan terukur sebenarnya. Kan kita misalnya beli harga anakan sekian, diasumsikan sekian, resikonya sekian, untungnya sekian. Sebenarnya ya. Jadi potensi potensi yang bisa digalang di umat atau masyarakat ini sebenarnya uang beredar itu banyak. Supaya itu bisa bermanfaat, kebermanfaatan ya mungkin harus diberikan naungan wadah yang memang pertama legal, yang kedua mudah birokrasinya, yang ketiga modern, digital lah. Jadi nggak
apa ya, tanpa harus kita melihat yang sapi tadi. Itu bisa aja kita melihat secara platform lah istilahnya di artinya memang tangan. kita ini punya sumber daya yang besar dari Sangat. sisi, kalau bicara sumber daya alam sudahnya lah ya, cukup banyak ya kan, potensi-potensi lain juga cukup banyak. Yang saya maksud adalah kekuatan masyarakat. Betul. Kekuatan umat gitu ya. Betul. Kekuatan kesadaran berbagi ya kan, karena mereka memaknai itu sebagai bentuk Amal. transendental ya. Ya. Artinya bagian dari ibadah. Betul. Dari kacamata investasi dan dari kacamata bisnis ya, kita kesampingkan dulu terkait dengan risiko. Artinya gini, itu modal yang bisa kita galang, kemudian bagaimana modal yang digalang ini. Contoh sederhananya Basnas tadi, dimodernisasi, jadi semua lapisan bisa masuk. Bahkan generasi milenial yang sekarang ini harus kita dorong gitu ya, untuk membangun kesadaran rasa kedermawanan. Kalau bisa pengurus. Maksudnya? Kalau bisa pengurus. Pengurusnya ya juga. Ya, karena mereka mengerti mindset anak muda itu seperti apa. Pengurusnya anak muda maksudnya. Di bawah lah. Artinya maksudnya di jaring. Berarti dia bisa, karena pengurusnya muda, dia bisa menangkap psikologi anak muda untuk bisa dibuatkan sebagai sistem atau mungkin cara-caranya gitu ya. Betul. Tapi kembali ke situ tentang bagaimana misalnya lembaga-lembaga seperti itu hadir ya, ketika dia mengumpulkan dana masyarakat. Baik itu menggunakan sebuah saluran secara agama ya, saya katakan agama karena misalnya ada zakat, ada sedekah, ada infak. Tapi dana yang digunakan ketika terkumpul ini kan sama dengan konsep bisnis, ya kan? Ada modal terkumpul kayak perbankan, lalu kemudian diputar untuk dicarikan keuntungan dan sehingga bisa di-share. Nah, dalam kacamata investasi, artinya masyarakat ini kan sebenarnya kan sadar bagaimana uang itu bisa dikelola dan digunakan. Mas Bro Rija melihat bagaimana satu sisi kita Indonesia ini dengan masyarakatnya tadi punya satu pemahaman dan kesadaran yang sama dalam kacamata kekuatan tadi, bisa diinikan nggak sih, didorong nggak sih, dimaksimalkan dengan cara seperti apa? Ya mungkin mendorongnya agak berat ya kalau nggak dari minimal di kekuasaan sebenarnya. Maksudnya di pemerintahan. Jadi itu kan mulai menggawanginya. Jadi gini, sederhananya sebelum sampai ke sana kita bicaranya. Jadi kalau misalnya anak muda, adik kakaknya sampai ke atas, itu generasi yang akan terpotong pemahaman yang tradisional terhadap investasi bodong itu. Jadi misalnya sederhananya seperti ini kalimatnya. Jadi kalau misalnya ada anaknya, "Mak, mau investasi apa itu?" "Oh, itu ilegal, Mak." Jadi sebenarnya kontrol sosial yang di masyarakat juga tadi kan, kalau misalnya anak muda itu lebih cepat responsif. Jadi kalau investasi ilegal itu mungkin bisa akan cepat teratasi lah. Jadi yang balik kalau misalnya kita yang terkait apakah didorong oleh pemerintah, ya otomatis sih sebenarnya. Tapi sekarang pemerintah juga nggak bisa kerja sendirian, tinggal di masyarakatnya, Mas. Sekarang yang kayak ada aksi cepat tanggap, atau misalnya ada peer-to-peer lending, atau misalnya crowdfunding. Nih contohnya kan banyak nih sekarang crowdfunding, saya nggak bisa nyebut merek ya. Beberapa crowdfunding itu memberikan fasilitas kepada investor. Jadi istilahnya tuh enjoy investor. Enjoy investor itu dia mulai 100.000 pun bisa. 100.000, 200.000. Jadi maksudnya enjoy investor itu menanamkan investasi sedini mungkin sehingga masyarakat itu di awal sudah kenal dan diajak untuk istilahnya kritis. Jadi mau bisnis, tawarkan nih, saya punya bisnis seperti ini ke platformnya. Akhirnya kan tercipta istilahnya ekosistem atau habitat pebisnis malah. Jadi yang selama ini kan bisnis itu kadang-kadang itu warisan, maksudnya terwariskan dari orang tua, misalnya dagang ini. Ada yang mungkin mencoba karena pekerjaan sudah bosan atau di PHK, mencoba bisnis baru, tapi nggak ada riset ya. Tapi kebanyakannya mungkin bisa jadi karena memang dari keturunan, jadi melakukan bisnis jual baju, akhirnya jual baju lagi. Memang untuk kesadaran itu, untuk kreativitas ya mungkin agak beda dengan orang yang mau masuki bisnis di awal yang memang dari baru, fresh. Jadi kalau misalnya yang kata Mas Toto tadi, apakah itu bisa tercipta seperti itu ekosistemnya, saya yakin lambat laun akan tercipta.
Karena sekarang anak-anak muda juga kritis juga membuat platform. Mereka kritis. Tinggal hanya legalitasnya itu harus terdaftar di legarator. Iya, ini saya udah tangkap. Artinya gini, kalau kita ngutip istilah Pak Renat Kasali, profesor bisnis dari Universitas Indonesia mengatakan double disruption. COVID sudah mengakselerasi semuanya yang mestinya ini terjadi 20 tahun ke depan, tapi dalam 2 tahun ke depan sudah terjadi. Saya menangkap bahwa perubahannya ini sangat fundamental dan sangat revolusioner. Artinya pasar-pasar ini tidak lagi terbuka secara tradisional, domestik, tetapi sudah global dan imajiner, ya kan? Dan kreativitasnya juga sudah semakin meningkat, pola-polanya, dan muncul pola-pola bisnis yang baru. Relasi jual beli itu tidak dimaknai penjual dan pembeli pada satu tempat ada akad, tetapi dengan berbagai model bisnis pun, investasi pun tidak hanya seperti itu tadi ya. Ini negara udah bisa ngelihat nggak ini bahwa kita ini harus mengantisipasi. Kita udah harus bersiap dengan instrumennya, baik regulasinya, infrastrukturnya, teknologinya. Negara ini punya nggak orang-orang visioner ke sana gitu? Iya, saya yakin pasti ada, Mas. Pasti ada. Nih, asumsinya ada, tapi nyatanya gimana? Jadi, sudah mulai ke sana nggak kita negara ini? Kita balik sedikit. Itu istilah anak-anak sekarang itu bilang era buka lah. Buka. Jadi volatilitas, uncertainty, complexity, ambiguity. Jadi volatilitas, jadi sangat volatil. Jadi hari ini misalnya Mas Toto jualan roti di depan, ramai, bisa aja 6 bulan kemudian tutup. Itu terjadi banyak sekali. Padahal ramai. Kalau orang dulu mengasumsikan, apalagi saya dulu kredit itu, harus berjalan usaha 2 tahun minimal untuk bisa pertama pas performanya sudah terukur, yang kedua settle. Ternyata di zaman sekarang, kata Prof. Renal Kasali, ini di istilah luar memang buka ini. Jadi volatilitas, ambiguity. Jadi orang bingung. Jadi hari ini Mas Toto jual roti, saya lihat 3 bulan ramai, saya buka langsung tanpa ada basic ilmu keluarga atau keturunan atau apa, bisa aja buka. Dan sekarang kan yang lagi ramai ini kuliner sebenarnya, kuliner, pariwisata. Anak-anak muda itu sekarang apa? Ekonomi kreatif lah ya. Ekonomi kreatif, konten kreator. Jadi istilahnya kalau balik ke visioner, saya yakin pasti ada. Apalagi kan pemerintah sekarang juga punya ada staf khusus milenial kan. Nah, tapi mudah-mudahan ada ininya kan. Ada apa istilahnya? Ada gaungnya lah. Ada gaungnya. Ya mudah-mudahan ya. Saya menangkap pemerintah kita ini hanya pada tataran wacana. Semua dikonsep dan dikaitkan dengan entrepreneur, digitalpreneur, digital marketing, pariwisata, ekonomi kreatif dan segala macam. Tetapi yang paling penting dan yang paling mendasar itu adalah bagaimana manusianya sendiri, karena dia yang menggerakkan, menjalankan. Artinya pelaku-pelakunya sendiri sudah paham nggak bahwa kita bersiap memasuki satu era di mana pasar itu tidak lagi sesuatu yang sifatnya linear. Kemudian sesuatu yang sifatnya itu konsep tradisional. Artinya jual baju, bertahun-tahun jual baju. Tadi yang disampaikan, hari ini jualan, 3 bulan kemudian udah tutup. Kemudian ada pola yang sama, satu orang jualan akan keroyokan dengan konsep yang sama. Tapi semua sudah berubah juga, ya kan? Semua sudah berubah bahwa kreativitas dan segala macam sudah ini. Nah, yang saya tanya, ini kan situasi yang membuat dunia ini sangat mudah bergerak, dinamis dan sangat cepat sekali perputarannya. Yang harus dilakukan ini sebenarnya apa dalam dunia usaha? Artinya perbankan, pelakunya sendiri, pemerintah sebagai regulator menghadapi situasi ini sebenarnya bagaimana kita merumuskannya? Itu berat sekali pertanyaannya. Ini pertanyaan calon kepala daerah sebenarnya. Iya, berat sekali. karena jujur, karena jujur Mas. Ini pertanyaannya nggak cocok untuk soal karena saya kan cuma pekerja ya. Tapi saya mencoba ya. Saya mencoba menelaah. Saya coba menelaah walaupun itu berat sekali. Karena komponen-komponen itu itu menciptakan ekosistem yang sustainable, yang bisa bertahan digempur dari luar maupun bertahan digempur dari dalam. Jadi di dalam ini pun bertempur. UKM-nya bertempur, di luar pun masyarakat ini sekarang nih Mas, contoh aja kayak pekerja
pekerja profesional, katakanlah teknisi. Itu kan sekarang kayak misalnya di kami, itu juga ada yang tenaga luar kan, sekarang dari Singapura, dari mana-mana. Jadi di luar ini digempur, di dalam pun terjadi pertempuran. Ya memang sulit, cuman mungkin optimisme itu ya tetap harus selalu ada. Optimis itu misalnya dibangun, misalnya mulai dari karakter pembentukan ya sedini mungkin. Saya alhamdulillah terbantukan karena OJK dulu kan, OJK itu hadir mungkin belum 2015 kayaknya belum ada. Jadi gini, karena saya pengalaman menangani investasi bodong waktu di Anas Kredit itu kan kena ini semua, kena gelombang semua. Jadi ibarat kata tuh kredit macet. Jadi pengawasan itu juga pada saat itu kan sifatnya apa ya, kejadian baru ditangani. Jadi misalnya tagline-nya OJK itu sangat bagus Mas, sikapi uang dengan bijak. Nah jadi misalnya kita mengedukasi anak, ini tolong kalau misalnya nggak ada keperluan ya lebih baik ditabung. Tapi itu pun falsafahnya juga sekarang berubah. Jadi apa, menabung pangkal kaya ya sekarang. Sebenarnya investasi pangkal kaya. Dulu menabung pangkal kaya. Iya. Sekarang kan investasi pangkal kaya. Karena menabung pun kalau Mas Toto ajarin menabung, menabung itu sebenarnya untuk keperluan taktis. Kalau kita tabung itu akan tergerus dengan inflasi. Jadi suku bunga tabungan juga nggak ini. Nah jadi komponen yang tadi, ya ini ikhtiar saya menjawab ya. Komponen tadi ya mungkin dari keluarga, otomatis masyarakat pun akan terbentuk dari pola pikir yang bijak. Jadi untuk berinvestasi itu benar, bermuamalah dalam berdagangnya juga benar. Ya pemerintah itu kan tinggal menyiapkan infrastruktur dan regulasinya. Selama regulasinya itu benar, artinya sudah disiapkan payung hukumnya. Ya insya Allah kita bertahan di dalam ini, gempuran dari luar pun kita akan kuat insya Allah. Ya itu tadi yang saya tanya, karena gini. Pasar ini kan sudah begitu terbuka, tidak ada lagi batas geopolitik juga sudah sangat mempengaruhi. Tidak ada lagi batas teritori sebuah negara yang ini tidak boleh ketika lewat ini harus ada bea impor, cukai. Pasarnya sudah terbuka, Alibaba masuk dengan investasi melalui beberapa marketplace di sini ya dan sebagainya. Artinya apa? Yang kita khawatirkan adalah Indonesia hanya menjadi sebuah negara yang itu menjadi pasar yang cuma menjadi penonton, penikmat tanpa bisa bermain di ranah bisnis sebagai pelaku itu sendiri. Ketika negara tidak siap dengan regulasinya, masyarakatnya juga masih belum cukup memiliki pemahaman literasi keuangan yang ini. Ya. Hanya sifatnya latah, orang ada jualan ikut-ikut jualan tanpa ada fondasi pemahaman ini bagaimana risiko, strategi dan segala macam. Sementara satu sisi dunia bisnis kita juga termasuk perbankan mungkin juga sangat terkungkung dengan aturan yang membatasi ruang gerak mereka. Artinya Indonesia ini dengan segala potensinya juga memiliki banyak risiko yang diinikan kalau kita tidak benar-benar bersiap. Sebagai pelaku dari pasar modal, sekuritas. Ya, yang ketika negara lain masuk, karena sudah mulai terikat dengan aturan-aturan perjanjian internasional untuk membuka global village tadi ya. Kita ini global tapi kayak rasa desa. Negara negara kiri kanan atas bawah ini seperti tetangga semua, muka belakang itu saling sapa saling ini. Yang paling penting yang harus bersiap kita hadapi dunia usaha, pelaku usaha juga ya. Kira-kira apa? Saya mau kilik Kadin, bukan ya? Atau ini berat nih pertanyaannya. Jadi berat semua banyak pertanyaan. Nggak sesuai konteks dari yang ditanyakan. Jadi saya mencoba mendekati aja. Ya tadi kalau istilah puka tadi memang tidak ada. Jadi membingungkan sebenarnya. Ambiguity, uncertainty. Jadi tidak ada kepastian. Ya memang kembali ke kitanya sih sebenarnya, SDM Mas. SDM-nya itu tolak ukurnya keberhasilan suatu negara sebenarnya. Karena begitu SDM-nya itu mumpuni, itu pun tidak juga jaminan ya, tapi setidaknya kualifikasi yang tinggi, kualifikasi yang maksudnya SDM ini yang tinggi, ya otomatis daya saingnya juga akan tinggi. Kreativitasnya, ekonomi kreatif atau produk-produknya juga kreatif. Jadi kalau misalnya SDM-nya ini dibenahi dengan sangat bijak,
regulasinya. Kita juga nggak bisa protektif sih sebenarnya negara. Kalau misalnya kita kayak kata dalam tempurung ya kita bisa aja sebenarnya ya misalnya nih. Cuman ya kita akan dikucilkan oleh negara internasional juga. Jadi ini agak luas ya. Kan ini kan politik luar negeri. Jadi bagaimanapun kita sudah masuk dan bukan terjebak ya. Sudah masuk dalam lalu lintas pasar global. Itu sudah nggak bisa kita pungkiri dan nggak bisa dihindari lagi. Iya, nggak bisa dihindari lagi. Ya salah satu kunci yang paling singkatnya ya walaupun itu panjang ya investasi di SDM-nya Mas, pendidikannya. Jadi sedini mungkin ya tadi kayak balik lagi sedini mungkin kita kenalkan dulu investasi produktif. Jadi nggak terdoktrin misalnya nih, ini mohon maaf ya Mas. Biasanya kan kadang orang tua dulu nanya, kamu nanti kerja jadi apa? Bisa nggak nanti kerja? Sekarang kan ada lagi yang heboh tuh, yang misalnya PNS mundur diri, ternyata ditempatkan yang jauh. Artinya nggak jaminan juga sebenarnya. Itu pun yang kita melebar sedikit ya. Itu pun yang maksudnya itu keberlangsungan untuk bisa berhasil. Ya sekarang kan zaman yang serba cepat. Jadi tidak SDM itu yang harus dibenahi sebenarnya. Jadi pola pikir kita yang tadinya kan menabung pangkal kaya, nah itu kita benahi, betulin kan. Ya dari gurunya yang mengerti, yang ya sekurang-kurangnya paham yang terjadi di luar itu seperti apa, bagaimana mengantisipasinya. Kan kalau di negara tetangga Mas kayak Singapura, Malaysia, mereka sudah melek, anak-anak itu sudah mengerti masalah investasi. Kita kan jangan, mohon maaf, anak-anaknya, orang tuanya kita ceritakan ini, kadang mungkin bahasanya ribet, sulit. Ini aja nih ada investasi arisan nih, dapatnya sekian returnnya kan. Jelas itu katanya. Iya jelas. Karena apa? Karena ada tetangga dan contohnya. Mungkin ada artis yang di endorse. Jadi ya itulah sulitnya. Kalau nggak ada investasi di SDM, ini investasi juga sebenarnya. Investasi di SDM sedini mungkin. Infrastruktur itu kan ngikutin sebenarnya. Infrastruktur, regulasi itu ngikutin dari kemampuan SDM itu sendiri dalam bertempur. Kita katakanlah punya sumber daya alam yang kaya, berlimpah. Kalau SDM-nya lemah ya ujung-ujung kita jadi babu aja sebenarnya. Ini contoh sederhana adalah ketika kita punya ekonomi kreatif, ketika kita membuat dari bahan-bahan natural alamnya yang tidak dimiliki negara-negara di luar negeri Eropa. Contoh anyaman purun. Itu kan produk orisinal dari Kalimantan Selatan. Tapi trademarknya itu, brandnya itu ketika itu muncul bisa dari Jepang, dari Eropa. Nilai yang muncul di sana kalau di sini diproduksi hanya dengan modal 10.000, di sana bisa jadi 5 juta gitu. Nah ini ternyata kan memang negara lambat memfasilitasi. Pelaku usahanya juga tidak melek dengan marketing digital dan masuk itu. Dan pebisnis atau organisasi profesi atau organisasi pengusahanya dan dunia usaha dan termasuk perbankan sendiri nggak bisa mengambil momentum itu dengan ini. Terlalu panjang kalau kita bahas, kita nggak akan bahas itu ya, karena ini bukan ranah kita. Sebenarnya kita bicara dari tadi itu tentang dunia investasi, tetapi ternyata menjadi menarik ketika diskusi kita membincangkan juga ke hal-hal yang terkait dengan masalah investasi. Tetapi penekanan saya adalah bagaimana masyarakat sudah harus mulai sadar bahwa investasi itu tidak semudah, tidak segampang dan tidak semulus yang dibayangkan. Dalam artian investasi 1 juta dengar iming-iming tadi bisa dapat ini, nah itu perlu diwaspadai. Dengan kata lain seperti disampaikan tadi ada risiko underlying-nya dan juga kemudian profilnya itu tadi. Ya, itu yang harus diperhatikan ya. Buat siapapun yang mendengar diskus kami dan bincang kami, karena ini sudah terlalu panjang dan saya harus nambahin. Saya nambahin dikit ya. Jadi apa tadi underlying itu bahasa yang sederhananya aja lah, ada nilai dasarnya, nilai wajarnya. Dengan kata lain, misalnya ketika ada orang ngajak, ayo dong investasi telur, diajak investasinya 100 juta, kan nggak rasional, telur dengan kewajaran. Betul. Ada kata kuncinya kewajaran. Jadi iming-iming itu akan tertolak dengan sendirinya karena kewajaran itu yang vital juga legalitas. Jadi kalau regulator itu kan kalau ini yang tadi karena Mas Toto bahas Intraken tadi. Nah itu bukan di bawah Kementerian Keuangan, jadi Kementerian Perdagangan. Ya memang kadang banyak yang bertanya kenapa nggak diurus sama ini. Ya mungkin dari sananya yang sudah seperti itu. Jadi
yang membawahi OJK itu adalah sekuritas perbankan, lembaga keuangan lainnya, dan bank. Nah, Kementerian Perdagangan itu membawahi dari Bapepti, itu perdagangan komoditas yang kalau misalnya berseliweran info perdagangan forex, komoditas emas. Nah, itu kenapa terjadi ya? Kembali itu memang negara seperti itu adanya kan. Ya mudah-mudahan ada sinergitas lah. Nah, jadi legalitas, terus kewajaran dalam kewajaran terhadap returnnya. Jadi bukan nilainya investasi lagi, tapi kewajaran terhadap return. Return itu bukan hal haram. Keuntungannya. Nah, keuntungan itu bukan hal haram untuk dapat yang banyak, bukan. Jadi kewajarannya. Karena yang keuntungan yang di luar kewajaran itu ya mungkin patut diwaspadai ya, dicurigai. Ya silakan. Modal 1 juta dapat keuntungannya 50%, ya nggak rasional sebenarnya. Nah itu juga harus waspada. Termasuk tadi investasi produknya apa. Kalau misalnya diajak investasi jual telur, yang harganya cuma ratusan ribu, diajakkan 100 juta. Nah ini udah jelas nih, indikasi penipuannya udah masuk ini, sangat terbaca sekali termasuk tadi marginnya juga tadi. Baik ya, pemirsa podcast Rada Banjarmasin, kalau kami teruskan diskusi dan bincang kami ini jadi jadi kasihkan sendiri gitu ya. Sementara kita memang dibatasi oleh waktu. Oke, Bro Rija, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Sudah berkenan hadir menjadi salah satu narasumber dalam bincang kita tentang investasi, sekuritas, dan juga tentang modus-modus investasi bodong. Dan sekali lagi seperti yang disampaikan tadi, jangan pernah tergiur. Ya, jangan pernah tergiur dengan apa-apa yang dijanjikan yang itu di luar kewajaran. Lebih baik simpan aja duitnya. Ya, kalaupun juga mau membantu, silakan bantu orang-orang terdekat. Dipastikan dapat berlipat-lipat pahalanya, ya kan? Dan nanti mungkin akan berbalik dengan cara yang tidak disangka-sangka. Kira-kira gitu ya. Dengan jalan yang seperti apa kita juga nggak tahu. Itulah rahasia ilahi. Oke, terima kasih. Kita ketemu kembali di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.